Wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah wa ba'd. Kembali bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan rapatnya duduk kita di majlis ini berharap kepada Allah, begini pula Allah dudukkan kita di majlis bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang sama kita hormati dan kita muliakan para guru-guru kita, terkhusus malam hari ini guru kita Muallim Haji Muhammad Jali LC, ada guru kita Al-Ustaz Haji Muhammad Dahri Pohan, ada guru kita Al-Ustaz Haji Arif Abibi Batubara, dan ustaz-ustaz lain, adik-adikku, abang-abang yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dalam keadaan bahagia. Kita melanjutkan kaji, masih dalam kajian kita tempo hari, yaitu kitab Minhajul Abidin bersama guru kita. Mari sama kita dengarkan dengan khusyuk, dengan khidmat, kita cerna dengan baik-baik, ikhlaskan hati. Mudah-mudahan Allah berikan pemahaman kepada kita untuk mengkaji ilmu agama, terkhusus dalam kitab Minhajul Abidin. Ini yang dapat kami sampaikan sebagai kata pembuka. Kita serahkan sepenuhnya dan seluas-luasnya kepada guru kita. Di akhir ngaji, kita harapkan untuk kita berdiskusi atau bermuzakarah. Kiranya ada yang ingin ditanyakan kawan-kawan tentang pengajian kita, isi kaji kita, atau di luar materi kita. Insya Allah guru-guru kita akan dapat membantu kita menambah pembendaharaan ilmu kita. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, summa salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Kembali kita bersyukur kehadrat Allah atas segala nikmat, tentunya dengan ucapan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salawat berangkai salam kita hadiahkan keharibaan junjungan alam Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya, mari sama kita bacakan sepaling Al-Fatihah untuk guru-guru kita yang telah mendahului kita dan orang-orang tua kita dan kerabat-kerabat kita. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan dengan Al-Fatihah yang baru kita baca mampu membawa keberkahan yang diturunkan oleh guru-guru kita kepada kita, dan insya Allah teraplikasikan dalam kehidupan kita, bahagia dunia, bahagia akhirat. Amin. Baiklah tuan-tuan, ustaz-ustaz yang sama-sama kita muliakan, Ketua Komdamsu Al-Ustaz Bukhari bin Rusli Al-Hafiz dan Ustaz Muhammad Dahri Pohan MA dan Ustaz Arif Habibi, Ustaz Mukmin dan Ustaz-Ustaz yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu. InsyaAllah semua kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baiklah, kita lanjutkan diskusi kita, mudzakarah kita yang akan datang, dan demikian lagi.
dan dalil. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Dan ini dalil kebesaran dan keramatnya radhiyallahu an. Adapun cerita mimpi kemarin itu menunjukkan bahwa Imam Al-Ghazali bukan tanggung-tanggung sebagai ulama, yang memang keilmuan beliau masih hidup. Seakan-akan beliau masih hidup di hadapan kita, banyak karyanya, banyak ilmunya, yang hampir semua ulama berhutang budi terhadap ilmu beliau. Mudah-mudahan kita semuanya mendapat kiranya berkah dari ilmu yang beliau tumpahkan kepada kita semuanya. Kemudian dan demikian lagi, kata Sayyidi Ali Asy-Syadzili radhiyallahu an, padahal menunjukkan keadaan puji segala akabir akan dia. Jadi segala kebesaran Imam Al-Ghazali sebutkan. Barang siapa ada baginya hajat kepada Allah Ta'ala, maka hendaklah ia mengambil wasilah dengan Imam Al-Ghazali radhiyallahu an. Sampai begitu. Ada hajat kita serahkan. Ya Allah, ya Tuhan, berkat keramatnya, berkat kebesaran, berkat banyaknya ilmu yang ditumpahkan oleh Imam Al-Ghazali, tolong kabulkanlah doaku. Apa doa kita? Doa punya anak, insyaAllah dapat. Minta oma anak, insyaAllah dapat. Minta satu lagi, insyaAllah dapat. Takut awak dapat satu lagi. Cuma dikunci pintu. Gawat tak. Jadi saking sebesar itu. Dan ini biasanya memang dalam dunia tasawuf, dalam dunia tarekat, bukan sebuah keganjilan menjadikan guru-guru, orang-orang yang berilmu, orang-orang yang mempunyai kelebihan, untuk dijadikan wasilah. Kalau memang dia orang, misalnya, ya Allah, ya Tuhan, berkat alimnya almarhum Ustaz Oka Mas'ud, ya Allah, ya Tuhan, berkat alimnya dan banyaknya murid daripada almarhum Ustaz Dr. Lahmudin dan seterusnya, baru kita sampaikan sebutan kita. Dan kalau kita merujuk ke Besilam, dari awal gurunya sampai kepada guru-gurunya, guru-guru sampai terus sesuai dengan sanad dan silsilahnya sampai kepada Abu Bakar, itu disebutkan satu persatu. Berkat Tuhan Syekh Abdul Wahab, berkat ini, berkat Abdullah Afendi, berkat Syah Naqsabandia, sampai berkat Sayyidina Abu Bakar, berkat anak Abdul Qasim, sampailah kepada Nabi Muhammad, sampai kepada Jibril, dan berakhir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu hebatnya, masih ada juga orang yang menyalahkan kan. Ini dia. Bahwa karya Imam Ghazali banyak ini. Seandainya pun apa, diam aja kita. Tahu pun kita seandainya ada mau tuh, ya kita diam. Barangkali tak pernah dengar oleh ulama, tapi Imam Al-Ghazali langsung mendengar. Seperti cerita kita kemarin. Langsung dipukul ulama tadi pakai cemeti oleh Rasulullah. Seakan-akan Imam Al-Ghazali itu berdosa terhadap hadis-hadis yang beliau tuangkan dalam kitab Ihya Ulumuddin. Dan nyatanya sampai di akhir hayat beliau,
ada bekas cemeti yang dipukul di dalam mimpi tadi. Makanya kalau memang apa, lebih baik kita diam. Dan demikian lagi, masyhur pada antara setengah daripada orang yang salihin, bahwasanya ruhaniya Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu hadir pada tatkala membaca kutubnya, atau setengahnya. Jadi masih sebahagian kitab dah seakan-akan muncul. Dan ini dirasakan oleh murid-muridnya. Hadir rohaniyah. Begitu juga dalam tarekat. Siapa guru kita hadirkanlah rohaniyah guru kita. Walaupun dibilang oleh orang itu syirik. Menghadirkan guru. Bukan menghadirkan guru. Mendudukkan rohaniyah. Karena kita dapat ilmu dari dia. Kita hadirkan sebagai wasilah mengantarkan kita kepada Allah. Kan tak bisa langsung. Pakai transport. Inilah dia. Sebagai pengantarnya. Tangganya. Calo. Ada orang dalam. Begitulah pula adab mereka kan. Hadir. Dan inilah yang dilakukan oleh ulama-ulama dahulu. Untuk mendapatkan keberkahan. Sampai-sampai ada satu kitab itu. Walaupun sepintas agak lain bunyinya. Tapi disitulah mereka menjunjung adab. Seandainya nampakmu gurumu kencing berdiri. Jangan sekali-kali engkau berkata dalam hatimu. Lain pula malah guruku ini. Bisa jadi itu uji coba untuk kita. Bisa jadi dan segala macam. Kecuali kalau yang jelas-jelas kita nampak salahnya dengan 100% sudah menyimpang dari syariat. Dan demikian lagi barang yang disebutkan oleh Imam Al-Hafiz Al-Iraqi. Pada kitab Takhrij Ahadits Al-Ihya. Jadi kalau kita lihat kitab Ihya Ulumuddin itu, bawahnya itu takhrijnya, dari mana hadisnya, siapa perawinya segala macam, ini dijelaskan oleh Imam Al-Hafiz Al-Iraqi. Ulama ternama. Dan Ibnu Subki di dalam tabaqatnya. Tabaqat adalah generasi. Jadi ada kitab tabaqat yang dibuat oleh Imam As-Subki. Itu menjelaskan. Apa kata dia? Dan yang lain daripada keduanya. Artinya selain Imam Al-Hafiz Al-Iraqi dan selain Imam Ibnu As-Subki. Apa yang mereka nyatakan? Beberapa karamat yang ajibah pada waktu hidupnya. Dan kemudian daripada matinya. Waktu hidup nampak. Dan juga setelah wafat. Kemudian daripada itu artinya setelah. Itulah pula bahasa Arab Melayu ni kan. Dan kemudian daripada matinya. Maka adalah yang demikian itu setengah daripada yang amat besar. Jalalnya. Kebesarannya. Kemuliaannya. Dan kamalnya. Sebegitulah pula orang tu memberi gelarnya kan. Jalalnya dan kamalnya. Barang yang pada dua tangannya daripada yang mencarikan. Adat. Itu kan khariq itu. Yang keluar daripada kebiasaan. Yang tidak dimiliki oleh orang-orang biasa. Dia macam cerita
kami di mobil tadi. Ada kasyaf ilmu ladunia nih. Termasuk Ustaz Arif yang dapat ilmu ladunia. Masya Allah. Itu maka yang tersebut itu memadalah kelebihan pada orang yang hendak mengiktikadkan dia akan besar qadarnya pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi cukup dengan karamat, cukup dengan kebesaran yang sudah tampak. Jadi siapapun harusnya rela, mau tak mau, suka tak suka harus mengakui karamat dan kelebihan Imam Al-Ghazali. Suka tak suka. Seandainya pun ada musuh dia Ghazali namanya, jangan pula gara-gara ada musuh dia tak suka dengan Imam Al-Ghazali. Tetap bagaimanapun ini sudah cukup memadailah. Sudah cukup menjadi tanda untuk mengiktikadkan diri kita yakin kepada Imam Al-Ghazali, untuk meyakini kebesaran Imam Al-Ghazali. Maka adalah radhiyallahu anhu pahamnya seperti laut. Pahamnya macam laut. Arti saking kan dalamnya pahamnya kan. Bukan yang kasar aja. Yang halus-halusnya pun dapat. Macam laut. Kalau awak macam comberan pun tak dapat. Comberan bukanlah pala luas sekali kan. Macam pahit-pahit. Tak ada. Mau ilmu tuh langsung. Sampai begitulah pula orang tu kan. Maka tiada di dalam laut itu barang yang ada padanya daripada beberapa jawahir. Namanya dalam laut. Banyaklah mutiara, banyak intan, banyak permata. Makanya ulama-ulama dulu kalau kita lihat dalam awal-awalnya itu tak lepas daripada gelar al-bahru, laut, al-habru, tinta. Macam tinta. Tinta itu kan tinggal tulis saja. Artinya memang ilmu keluar dari kepala dia. Tak lagi tengok kitab ini, oh ini. Kalau kita buat makalah kan itu, tengok kitab ini, tengok kitab ini. Payah-payah dapat kitab, search Google. Copy paste. Bisa aja kita melihat kitab ini udah mantap. Sedangkan beliau ya Allah ya Rabbi. Makanya Al-Fahama, Al-Allama. Dan gelar ini sukar didapati oleh orang zaman sekarang. Kalaupun seandainya ada dibuat orang, hanya sekedar basa-basi. Mengejek. Untung tak tambatan nih kan. Maka dia ke rumah saya. Cukup pak, jangan tambatan. Jadi gara-gara itu hilang martabat saya jadi. Sejumpa Tuan Guru. Macam cerita kita semalam kan. Semua Tuan Guru. Terakhir semua Tuan Guru. Jadi kalau memang orang dulu memang betul-betul laut nih. Jarang kita lihat ada an-nahru. Karena an-nahru masih terbatas. Masih bisa diukur. Kalau laut kan bersambung terus kan. Tak ada putus-putusnya laut. Kan? Laut dan sedunia putus tidak. Bersambung terus kan. Tak tahu mana ujung. Kalau sungai ada putus dah habis. Apalagi parit. Apalagi sumur. Apalagi kolam. Minta berputus. Sambung terus. Macam Syekh Qardawi itu kan gitu. Memang udah ilmu di dalam kepala orang. Sehingga dalam pesawat. Tulis. Begitu juga ulama-ulama yang kena apa tuh kan. Di penjara. Buku gak disediakan tapi karena
dan telah mencengangkan tingginya oleh langit. Langit aja tercengang saking tingginya. Padahal langit itu tinggi. Berarti macam mana lagi tingginya ilmu. Dan di mana ada langit, barang yang ada baginya daripada zawahir. Ketika langit saja masih tercengang akan kebesaran seorang ulama yang seperti kita baca kemarin, dimimpikan Nabi Isa, Nabi Musa. Usahakan zaman kami, zaman semua nabi-nabi sebelumnya tak ada orang macam gini alimnya. Makanya berkat kealimannya banyaklah orang membuat nama anaknya Jali. Akhirnya saking banyaknya, terakhir nama lain jadinya. Oh, keluarlah lagu, ini dia sejali-jali. Habis itu keluar lagu Goyang Bang Jali. Pernah saya lagi ceramah tuh, nyanyi budak tu luar. Tapi kadang ngomong-ngomong kan. Tapi itulah pula, saking kan memang pengennya orang-orang tua dulu. Sehingga banyak nama itu. Anakku Ustaz Ali Pramli kan. Hasil begitu marah ayahnya, diputarin kasetnya. Yakni cemerlangnya. Zawahir itu arti cemerlang, cahaya, kilau gemilau. Nah, seperti yang kita lewat, dia diistilahkan itu menguburkan gurunya hidup-hidup. Gurunya masih hidup, tetapi orang lebih cenderung mempertanyakan masalah, hukum, ahwal keadaan agama kepada beliau. Dan kunamai kitab ini tarjamah Minhaj al-Abidin ila Jannati Rabbil Alamin. Namanya Tarjamatu Minhaj al-Abidin ila Jannati Rabbil Alamin. Jalan, metode bagi orang yang mau berubudiah kepada Allah menuju surganya Rabbil Alamin. Maka maksudku adalah menterjemahkan maksud kitab Minhajul Abidin, barang yang dapat kupahami daripadanya jua. Yang bisa kupahami lah pula. Dan barang yang lainnya kutinggalkan bagi ahlinya. Jadi yang luar dari kemampuan dia, ini kan bahasa tawaduknya ini. Tapi begitupun bahasa tawaduknya bukan tawaduk yang dibuat-buat. Kalau ulama itu bukan tawaduk yang dibuat-buat. Kelawak kan, udah. Makan, udah usah. Pada bola apa? Anak kacang, udah usah. Asal begitu habis kan. Tapi kalau mengulama dulu memang betul-betul bukan di niat-niatnya tawaduk itu, memang begitulah nalurinya. Dia mengaku betul-betul tak ada ilmu. Jadi apa yang dapat kupahami itu kutuangkan di sini. Apa yang tidak kutinggalkan, kubiarkan sama ahlinya pula menyampaikan itu. Dan aku taslimkan empunya minuman. Maka inilah ketika masuk pada maksud diminta tolong kepada Allah, kemudian Rasulnya, dan kemudian minta istimdad kepada empunya asal terjemah, yaitu Hujjatul Islam, Al-Arifu Billah Ar-Rabbani, Sayyid Muhammad Al-Ghazali, nafa'anallahu bibarakatihi wal muslimin. Memberi taufik, maka sawab dan penaruh bagi hari kiamat, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha
biqalbin salim. Jadi ulama yang menterjemahkan ini Syekh Muhammad Daud bin Abdullah Al-Fatani. Berarti orang Thailand ini. Karena memang apa istilahnya tuh kalau Indonesia, Brunei, Vietnam, Thailand, Malaysia, Singapura, Semenanjung Malaya. Jadi bahasa yang mereka gunakan bahasa internasional inilah bahasa Arab Melayu. Tulisnya pun orang Melayu. Makanya kalau kita datang ke kampung-kampung Melayu masih adalah tulisan hati-hati di jalan. Ada kadang. Dulu seingat saya di Batubara tuh begitu naik apa ada. Cuman heran kita kadang-kadang di jalan, kadang-kadang di jalan. Bingung aja dia mana betul kan. Di jalan, berarti panjang jalannya. Berarti berlambang balik tu. Jadi begitulah pula adab dia, minta tolong dulu kepada Allah. Dan ini untuk bagi penulis-penulis sekarang jarang nampak begitu. Dialah yang apa hebatnya. Tapi ini minta tolong dulu sama Allah, minta tolong kepada Rasulullah. Dan dia minta istimdad kepada yang punya asal. Istimdad itu kan dasar, rujukan. Ya, jadi ada adab dia. Bukan hanya sekedar mengkritik. Ya. Jarang ulama itu mengkritik. Makanya adab-adab ulama dulu agaknya beliau maksud tuh ini dia. Agaknya yang beliau maksud tuh ini begini dan sebagainya. Supaya apa? Supaya Allah memberi taufik bagi sawab. Taufik yang benar. Dan benar bagi hari kiamat yaitu yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Barulah masuk dia kitab muallif radhiyallahu an. Inilah baru masuk. Itu muqaddimah daripada penterjemah. Apa kata beliau? Bismillahirrahmanirrahim. Barulah masuk pembukaan dari Imam Al-Ghazali. Alhamdulillahil malikil hakim. Al-jawadil karim. Al-azizir rahim. Cocok juga buat muqaddimah. Hasil dipakai muqaddimah ni. Itu tandul. Jadi sepanduk itu pun slogan dia dengan muqaddimah Imam Al-Ghazali. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Alhamdulillahil malikil hakim. Segala puji bagi Allah, Raja yang amat hakim. Kalau masalah raja, banyak raja. Cuma tak hakim. Tak bijaksana. Makanya, kalau kita dari muqaddimah ni aja kita pahami, semacamnya wajar-wajar aja banyak raja, pemimpin, apa istilahnya, sultan, presiden dan sebagainya. Tak bijaksana, bahkan zalim. Kenapa? Yang Al-Malikul Hakim itu hanya Allah. Jangan pula gara-gara itu langsung gitu, oh cocok lah. Banyak pejabat jahat dah. Artinya, memang yang Maha Hakim itu Allah. La hakima siwa. Tidak ada hakim selain Allah. Lagi amat murah, lagi amat mulia. Al-Jawad Al-Karim. Lagi amat mulia, amat murah, lagi amat mulia. Al-Azizur Rahim, amat keras, lagi amat kasih sayang. Allah keras.
Maka tak heran kita ada ancaman. Seperti yang selalu kita baca di subuh hari Jumat kan. Fa'ammal ladzina fasaqu fama'wahumun nar. Enggak basa-basi. Orang yang fasik dah tempatnya neraka. Itu dah hukum pasti. Orang yang beriman, ammal ladzina amanu wa amilus salihat falahum jannatul ma'wadah. Enggak bisa ditawar-tawar lagi. Al-Aziz, keras. Tapi Ar-Rahim, Allah juga Maha Penyayang. Dan sifat-sifat inilah yang harus kita ambil, bukan menjadi sifat kita, tetapi kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Macam ini duduk kita di sini, ada minuman kopi, ada minuman teh, ada macam ini. Ini bentuk pemurahnya. Tak tahulah kita pulang kita entah menangis Ustaz Bukhari itu tidak, Allah alam. Habis kacang aku pokoknya habis. Mudah-mudahan tidak. Jadi sehingga nampak-nampaknya memang mukaddimah yang dibuat oleh ulama itu adalah yang harus diaplikasikan dalam kehidupan, yang nampak nyata, selalu kita dengar, selalu terucap. Alladzi fatara as-samaa'a wal arda biqadratihi wa dabbara al-umura fid dharaini bihikmati. Tuhan yang menjadikan 7 petala langit. Ini dia. Lama tak kita dengar petala ni kan. 7 petala langit dan 7 petala bumi dengan kudratnya. Siapa pula yang bisa buat langit tak bertiangan? Tak hancur, tak runtuh. Awak baru dipasang, udah kita ikat pakai tali, lepas. Ini tak ada apanya. Tak ada ikatannya, tak ada apanya, tetapi kokoh. Kalau memang ada ikatan, memang ada tiangnya, ya bukanlah kebesaran namanya kan. Dan mengira-ngira kan segala pekerjaan. Mengira-ngira maksudnya mengatur. Dabbar, tadbir. Makanya orang-orang yang di pondok itu, kalau yang pelatihnya namanya mudabbir kan. Segala pekerjaan 2 negeri ini dengan hikmatnya. Jadi semuanya sudah diatur oleh Allah. Apa yang kita buat, di mana kita lahir dan segala macam, satu pun tidak luput dari Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan ayat kursi itu kan. La yuhitun bi syai'in min ilmi. Alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Yang menjadikan segala manusia di dalam yang terlebih elok pendiriannya. Artinya penciptaannya. Makanya manusia ni yang paling ganteng. Hidungnya lagak, bentuknya dan segala macam. Kalau kita berkaca pula dengan nojin-nojin dan ciptaannya sebelumnya, ngoi takut awak nengok. Makanya untung kita tak nampak dia. Dia nampak kita. Memang sesuai dengan ayat, apa punya ayat tu? Yang menyatakan ahsan takwim itu. Wattin wa zaitun. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Wa ma khalaqal jinna wal insa illa liibadati. Dan tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah. Artinya, dan tiada dijadikan jin dan ins melainkan karena ibadat akan dia, untuk menyembah Allah. Kalau dipikir-pikir berarti ketika ada nafi dan illah,
Ini kan manafi. Jadi tandanya kalau ada ma, di ujungnya ada ilah, berarti ma-nya ini bukan artinya apa, atau yang, atau sesuatu. Tetapi tidak. Ada qarinahnya ilah. Ini namanya adatul qasar, pengkhususan. Kalau dah khususkan, kita ini diciptakan memang hanya untuk beribadah. Bukan untuk yang lain. Kalau perlu bukan untuk makan, bukan untuk minum. Bukan untuk tidur. Berarti memang untuk berubudiyah. Jadi karena kita sebagai manusia yang hina, manusia yang lemah, dhaif, bagaimana menjadikan makan kita, minum kita, tidur kita tadi menjadi sarana bentuk ibadah. Tidur apapun ibadah. Maka tak salah itu, tidurnya orang puasa, ibadah. Padahal tidak pun puasa, kalau memang diiringi dengan sifat-sifat yang baik, diiringi dengan kalamullah, maka dianjurkan kita untuk tetap membaca doa-doa. Allahumma barik lana fima razaqtana. Awak tidak saja mau makan, makan lu. Udah habis baru ingat, lupa baca doa. Itu masih ada lagi aturannya. Ingat tengah jalan, bismillahi fi awalihi wa akhiri. Kalau siap, udah. Tak lagi doa. Tinggal doa siap makan mula. Wa tariqu wadihun lil qasidina wa dalilu alaihi laihun lin nazirin walakin Allah huruf apa tu? Yasilu man yasha wa yahdi man walakin Allah yudillu man yasha wa yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil apa tu? Muhtadin, tapi itu huruf ta dulu pertama tu. Muhtadin tu mungkin ya. Bil muhtadin. Kalau seandainya memang sesuai dengan ini, bil muttahidin. Kalau memang yang benar ini muttahidin. Hada. Tahaddah. Muttahad. Dan ini jarang. Nampak-nampaknya memang yang macam biasa kita dengar itu muhtadin ini. Tahaddah itu jarang dia. Dan jalan itu amat nyata bagi segala orang yang mengqasad akan dia. Orang yang mencita-citakan supaya mendapatkan ibadah, dapat dia jalan itu. Apa contohnya? Tahu dia ada muzakarah, diskusi kitab Minhajul Abidin di rumah Ustadz Bukhari malam minggu. Diupayakannya datang. Berarti kan dia sudah mendapatkan jalan. Mengqasad. Memang kalau bahasa Arab Melayu ini banyak termasuk bahasa-bahasa Arab ini. Istimdad. Makanya apa khabar itu kan, apa kabar itu apa khabar. Akmal dan yang lain-lain. Quran, bacaan. Dan dalil atasnya amat nyata bagi orang yang menilik. Karena laihun artinya nyata juga. Cuma kalau dibuat nyata sama wat tariqu wadihun, di sini wat dalilu alaihi wadihun, enggak bersih nih bahasanya. Macam kekurangan kosakata. Tapi tandanya ulama itu memang kaya akan bahasa. Wat tariqu wadihun, baru wat dalilu alaihi laihun. Jalannya jelas. Nah, cara untuk mendapatkan jalan itu nyata. Bagaimana caranya? Kita bertanya. Tak ada pun kendaraan kita. Kau ni apa? Aku tak ada. Lagi bocor kereta aku, numpang lah.
Kalau memang ada. Bagi orang yang menilik akan dia, artinya mencari ya, lin-nazirin. Dan tetapi Allah Subhanahu wa taala menyesatkan orang yang dikehendakinya. Namun siapa yang sudah ditetapkan oleh Allah untuk menjadi orang yang sesat, sesatnya itu. Dia tidak sesat pertama. Jadi bahasanya seakan-akan Allah menyesatkan. Padahal tidak. Padahal karena dia sudah sesat, dinisbahkanlah dengan Allah yang menyesatkannya. Ditalak oleh Allah. Bahasa mendeling dinyuna, menyuna. Udah ada jalan. Enggak. Udah ada begini. Enggak. Udah berulang kali, biarkan. Ditambah oleh Allah. Karena innallaha la yastahyi yadriba mathalan ma ba'datan fama fawqaha fa ammal ladzina amanu fa ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa ammal ladzina kafaru fa yaquluna madza aradallahu bihadza mathala yudhillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira. Dengan cara nyamuk saja di situ kalau orang yang beriman ngaku. Jadi dengan itu saja bisa menilai mana yang sesat, mana yang tidak. Karena pada dasarnya semua manusia itu udah dapat hidayah. Apalagi memang namanya ada hidayatnya kan. Rahmat hidayat. Ada. Ustaz Adi Hidayat. Semua. Makanya sebenarnya bahasa itu si anu baru dapat hidayat. Itu sebenarnya kurang pas. Cuma itulah bahasa yang selalu kita gunakan untuk menisbahkan itu. Artinya kesalahan yang sudah lumrah. Sebenarnya hidayah itu udah lama dikasih oleh Allah. Udah dikasih. Cuman hanya manusianya saja yang tidak menggunakan. Apa buktinya? La raiba fi hudan lil muttaqin. Cuman yang lebih konkretnya ayat rakaat kedua pada hari Jumat. Apa bunyi ayatnya itu? Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtali faj'alnahu sami'an basira. Inna. Kan dah pasti. Kami ciptakan manusia dari ini. Inna. Allah kasih lagi kata tekanan. Sesungguhnya kami hadaina fi'il madhi telah memberi hidayah as-sabila akan jalan. Jadi dua maf'ulun bihnya. Inna hadainahu, hu kembali kepada al-insan. As-sabila maf'ul sani. Kami berikan kepada manusia itu jalan. Tapi imma syakiran wa imma kafura. Ada kalanya bersyukur, ada kalanya ingkar. Maksudnya bersyukur menerima hidayah yang datang sehingga dia menjadi beriman. Makanya la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid itu walaupun bisa digunakan untuk nikmat, tetapi maksud sebenarnya dari ayat itu adalah tentang keimanan. La in syakartum bukan bersyukur nikmat, tapi jika kamu betul-betul beriman, menerima hidayah yang diberikan oleh Allah, Allah tambah. Datang dari ke masjid, lama-lama walaupun pada awalnya dipaksakan, lama-lama jinak dah ke masjid. Dipaksakan walaupun dah mengantuk datang mengaji, tetap lama-lama walaupun tak di rumah ini tak sedap, datang mengaji. Makanya lebih konkret itu untuk beriman. Buktinya wala in kafartum. Jadi kalau kufur itu kan lawannya adalah iman. Kufur lawannya iman. Walaupun bisa dimaknakan dengan kufur nikmat. Jadi
Sebenarnya cobalah kita perhatikan. Nyabu kuat, mabuk dia kuat, itu siang. Malam dia berzina, segala macam. Coba tengok, sesekali pasti datang dia ke masjid. Datang dia ke masjid. Ya Allah. Cuman kadang dia merasa kurang dihargai, merasa begitu dia datang tak disambut, perasaan dia. Ini kadang kan terbawa lebaynya dia kan. Banyaklah kerjaan orang lagi, bukan mau ngurus dia aja. Baper. Timbul lagi alasan. Kalau di tempat ibadah lain disambut, pindah di agama. Ini kurang benar itu. Ada sekali dia datang. Tetapi kalau dikerjakannya balik, bahkan udah 4 bulan tak pernah putus dia jamaahnya. Dipancing nyabu balik, ikut dah. Dibantai kau lah kata Allah. Itulah bahasa kita. Udah tersoal kau lah. Dengan dari inilah dinisbahkanlah Allah yang menyesatkan. Padahal kalau pikir-pikir pula Allah menyesatkan kan taklah sebegitu zalimnya Allah kan. Allah buka pintu yang selebar-lebarnya. Makanya menyambung yang ini, kalau kita lihat dalam tafsir Al-Qurtubi, itu semua kita ini punya 2 porsi. 2 porsi kita ini. Siapa nama? Muhammad Zali bin siapa? Bin Muhammad Yunan. 2 porsi kita. 1 di surga, 1 di neraka. Berarti kan Allah kan sudah memberikan pilihan. Mau jadi apa kau? Mau jadi orang baik? Ini udah aku siapkan tempat kau di surga. Mau jadi orang jahat? Udah siapkan tempat neraka. Itu bisa dibuka nanti sekitar surah-surah Al-Anbiya. Dari surah Thaha atau surah Al-Anbiya, tafsir Al-Qurtubi. Begitu cerita tentang ahli sihir Fir'aun. Cuman hanya disandarkan dengan bahasa tasawuf, maka jadilah dia Allah yang menyesatkan. Apalagi buktinya bahwa Allah sudah memberikan hidayah. Allah tidak menentukan ini langsung kau ini harus jadi orang jahat, kau ini harus jadi orang baik, ya. Wa nafsin wa ma sawaha. Anda jelas itu kan? Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Mau jadi orang baik, sudah diilhamkan oleh Allah fujur dan takwa. Ada potensi baik, ada potensi buruk. Kita ada potensi baik, ada potensi buruk. Jadi malam ini dengan malam yang sama bisa aja kita pergi ke kafe cari cewek. Siapa tahu? Nanti subuh pergi ceramah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wala taqrabuz zina. Kalau malaikat samping awak sonyum. Kalau bisa topu aja. Bisa saja. Cuman karena alhamdulillah kita yang hadir ini mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, kita ambillah jalan takwa tadi. Dan ialah Tuhan yang mengetahui dengan orang yang dapat petunjuk. Tahu Tuhan. Apa tak tahu bulannya? Usahakan setelah hidup, usahakan setelah tua, belum lagi dilahirkan kita ini, Allah dah tahu watak kita ni macam mana. Mukminnya hobi dia mengaji dia. Cuma sekali nanti hilang dia. Kalau dah hilang enggak timbul-timbul lagi nih. Tapi sekali timbul, timbul terus dia. Ngalang-ngalang kotong bakul. Jadi memang tahu. Udah tercatat dalam Lauhul Mahfuz. Belum ada pun Lauhul Mahfuz lagi, belum ada pun yang lain, udah tercatat dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jadi ditambah pun namanya Abu, kalau memang udah jahat, ya tetap jahat lah.
Ha. Jadi jangan pula terlintas sama kita. Berarti memang ditetapkan oleh Allah Abu Talib, Abu Jahal, Abu Lahab itu. Mereka yang sudah mengambil pilihan itu. Ya, seperti kita malam ini bisa kita jadi orang jahat. Tapi alhamdulillah tak kita ambil. Kita ambil menjadi orang yang baik. Antara malam besok Allah alam lah kan. Nah, mudah-mudahan jangan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Apalagi barisnya itu? Ini kan Muhammadin, majrur. Kita singgung sedikit. Biar sambil mengulang-ulang kaji kita. Muhammadin berarti barisnya Sayyidil Anbiya wal Mursalin. Yani, paling tidak di muqaddimah itu jangan kita salah. Walaupun tidaknya fatal-fatal kali. Kalau saya menilai ketika orang bacakan dalil muqaddimah salah, barisnya bertambah pula domir, enggak jadi masalah sama saya. Cuma kadang ada orang sebagian terlalu baper. Salah sedikit, inilah akibat tak mengaji nahwu sorobnya. Tak pandai baca kitab. Jadi, tapi soalnya jadi ustaz. Jadi kita kan bahasa-bahasa yang masuk kita dengar, kita bukan yang terbaik, tapi berusaha menjadi yang baik. Tapi di samping itu harus juga kita perbaiki paling tidak muqaddimahnya saja. Bagus muqaddimah, ini paten ustaz kata orang. Makanya kalau kita buat muqaddimah itu misalkan, kalau memang lurus dia, kalau yang ada ustaz itu di bawah, angguk-angguk dah. Pikir angguk mendengarkan dah. Rupa udah mulai-mulai telayang-telayang mata dah kan. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin, Sayyidil Mursalin. Ada lagi wa ala alihi. Bukan itu. Rasulihi. Ada ditambahnya domir yang terakhir jadinya wa ala alihi wa ashabihi Rasulillah ajma'in. Ini tak pas. Jangan kita tambah kalimat Rasul lagi. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in langsung. Banyak juga kalau kita dengar itu wa ala alihi wa ashabihi Rasulillah ajma'in. Sepalanya kalau mau pakai Rasul jangan pakai domir. Karena domir itu tak boleh balik ke depan. Domir itu balik ke belakang. Jadi kalau kita artikan dengan tata bahasanya wa ala alihi wa ashabihi Rasulillah ajma'in. Sahabatnya itu Rasulullah. Berarti Rasul jadi sahabat. Jadi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Insyaallah kalau dah lurus muqaddimah itu lurus sampai di hujung kan. Karena ujung itu kan kalau kita baca kitab tasawuf itu bagaimana ujungnya, tengoklah awalnya. Asal paten awalnya, insyaallah patenlah sampai di ujungnya. Asal awalnya niatnya baik, insyaallah baiklah niatnya. Oh, aku datang mengaji betul-betul niat muzakarah. Tak ada niat lain. Bukan karena kacang, bukan karena kopi, bukan karena ini. Insyaallah istiqamah. Maka saya bilang sama Ustaz Hasbi Mawardi Lubis, karena beliau mau buat kelang-kalang, kalau bisa bang full kan bang. Oh iya, kenapa? Kalau ada pere nanti orang pikir ada pere lah. Kalau ada tiap malam berisi, insya Allah siapapun gurunya datanya orang tuh. Satu, yang kedua, kalau ada libur sekali, insya Allah padamlah terus. Jadi dengan terus menerus istiqamah lah jadinya. Tidaklah pula disuruh tiap minggu. Ajab Ustaz UAS nanti menjemput kita kan. Saking berkah mendorongnya kan. Tahu Ustaz dorong Ustaz, awak tengok dua malam kemampu tenaga dua, awak tambah lagi ngomong. Alhamdulillah disitulah asiknya kan. Wa ala alihi al-abrar at-tayyibin ajmain. Kalaupun ada dari kita buat domir yaitu wa ala alihi langsung kepada sifat wa ala alihi al-abrar.
Jangan wa ala alihi Rasulillah. Wa ala alihi dan atas keluarganya al-abrar at-tayyibin ajma'in. Yang baik-baik, yang suci-suci semuanya. Dan rahmat Allah dan salamnya atas Nabi Muhammad penghulu segala anbiya dan mursalin. Jadi sekalian Nabi memang bukan sekadar muqaddimah, bukan basa-basi, memang induknya itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kita beralih kepada nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum lagi tercipta, memang sudah ada nurnya kan. Dan itulah sebagai maharnya Adam dan Hawa. Atas segala keluarganya yang abrar, lagi yang baik-baik sekaliannya. Jadi di sini kan kalau bahasa apa tuh, Ustadz awal ini kan suka bahasa ilmiah, ada indikasi kalau bahasa itu. Di sini kan ada indikasi bahwa memang kita harus dituntut untuk mencintai habaib keluarga Nabi. Kalaupun misal kita tak mau mencintai, tak mau suka, tak fanatik, tak mau manon, paling tidak jangan kita membenci. Dalam muqaddimah, dalam apa memang ada tuh ala alihi wasallam. Jadi orang-orang yang membenci Habib itu tidak pun nanti di dunia, nanti di akhirat akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Awak mau syafaatnya, tapi cucunya kita apa kan? Atuk yang mana lah kira-kira suka mau cucu aku kok tekek-tekek katanya. I'lamu ya ikhwani as'adakumullahu wa iyyana bimaradati. Belum apa-apa siap muqaddimah, langsung didoakan Imam Ghazali kita. I'lamu, ketahuilah olehmu. Ya ikhwani, wahai saudara-saudaraku. As'adakumullah, semoga Allah memberikan kebahagiaan sama kalian. Wa iyyana, dan sama kami. Bimaradati, dengan keridhaannya. Ketahuilah oleh kamu sekalian, hai segala saudara-saudaraku, telah memberi bahagia akan kamu oleh Allah dan akan kami dengan keridhaannya. Jadi memang yang pertama, sebelum cerita surga, ridha dulu kita kejar. Kadang terlalu cepat kita membahas surga. Padahal anta sukanya Allah sama kita, anda tidak tahu. Surga ini memang secara fikihnya memang sah-sah saja. Ketika kita cerita amal, ya kaitannya dengan surga. Tetapi karena kita sudah membuka kitab tasawuf, kita kesampingkan dulu surga. Karena sebelum ke surga, adalah ridha Allah. Makanya sering kita dengar, ilahi anta maksudi wa ridha kamatlubi. Tak ada cerita surga. Cuma kalau dari ridha, apa sih yang enggak dikasih oleh Allah? Makanya keridhaan Allah itulah yang harus kita capai. Kalau Allah tak ridha, insya Allah semuanya akan musnah. Tetapi kalau Allah ridha, walaupun meraungi laut, bahasa ramai-ramainya mana? Mendaki gunung, tetap Allah berikan nanti titik temu yang jauh lebih manis daripada madu. Nah, ini kita harapkan. Jadi apapun pekerjaan kita memang harusnya mengharap ridha Allah. Mengapa kau mengaji? Anta suntuk aku di rumah ni, biar berkawan-kawan aku. Tak ada organisasi aku, biarlah aku ikut organisasi satu aja sana, tak ikut, cinta ikut. Paling tidak aku ikut Komdamsu lah. Jangan. Paling tidak tanamkan dulu
Ilahi anta maksudi wa ridha kamatlubi. Makanya kalau dipersulukan itu bolak-balik diingatkan oleh khalifah-khalifah senior, jangan lupa kafiat nomor 9. Itu kafiat dalam tarekat nomor 9 itu kan. Pasang ilahi anta maksudi wa ridha kamatlubi, barulah masuk kita berzikir Allah Allah Allah. Supaya apa? Supaya jangan menyimpang zikir kita. Kalau tak pakai itu tak kemana-mana begini. Harusnya mau mengingat Allah, terakhir tinggal sama cewek. Tadi ada nampak aku tadi. Begitu hendak ke rumah Ustaz Bukhari, kupikir inilah rumah Ustaz Bukhari. Ada cewek-cewek masuk malam. Saya tanya, ini rumah Ustaz Bukhari? Kalau ini rumah Ustaz Bukhari, Ustaz mau tak jadi ngaji kita? Ada dekat simpangan. Jadi apa yang kita lihat, biarkan tinggal di situ. Biarkan tinggal di situ. Hanya tinggal di mata dah siap. Jangan ikut-ikut di hati. Oleh karena itulah ada Imam Al-Ghazali itu, karena dibawanya baper kali Imam Al-Ghazali dengan hukum haid tadi, terbawa dalam sembahyang. Disambung sama adiknya, tak sah hukum orang yang berimam dengan orang yang haid. Nah, itulah. Baru terakhir masuk dia kepada tasawuf. Kena membolok akhlaknya pula kan. Sampai-sampai bukan hanya kepada sama manusia, kepada binatang pun ada akhlak gitu kan. Makanya kalau kita tengok orang-orang dulu tuh, asin apa ada lalat, ini sengaja pula boleh reket tu kan. Belum lagi digigit nyamuk tahu, udah bunuh dia. Memang secara fikih sah-sah saja kan. Tidak yang pula berdosa. Cuman apalah salah nyamuk tu. Sengaja boleh. Mana reket yang paling cantik? Oh ini mereknya Pak. Apa merek kipas yang putar tuh? Asri. Ada ririnya. Asari. Arasi. Ada Arasi. Berapa? 65. Itu pun boleh. Terakhir bisa pula nyamuk tuh datang sendiri. Langsung datang nyamuk tuh soang. Kalau pikir-pikir, nah pula kita pukul. Begitu datang nyamuk, belum lagi digigit bau tuh coca ada. Apa pun. Kalau kita pikir biasa. Digonyo betul kan? Kalau bisa lah pula kita mengamalkan ilmu-ilmu itu, kita ombus ya. Apalagi kau nak kau cari orang lain. Aku tak sanggup nak bunuh. Kalau bisa orang lain jalan bunuh kau. Nah. Memang diatur akhlak sama binatang, akhlak sama tumbuh-tumbuhan. Lewat dah tak ada salah rumput entah bukan kecuali kena duri enggak. Sap tariknya bunga-bunga tu. Sap tariknya. Kalau membahayakan ya lah pula. Ini kan tak diganggu. Tidaknya kono gitu kan. Kalau membahayakan makanya macam ular tu ya, ketuk-ketuk. Disuruh oleh Rasulullah. Bahwasanya segala ibadat itu buah ilmu dan faedah umur. Jadi kalau banyak pun ilmunya tak beribadah, berarti macam yang selalu kita dengar tu kan, kasyajari bila thamar itulah. Cocok ini pula. Berarti ilmu tak berbuah, tandus. Makanya apa yang dapat kita baik di sini maupun di manapun selama itu bermanfaat, seyogianya kita amalkan sehingga ilmu itu berbuah. Kita sampaikan. Dan faedah umur. Panjang pun umur dia tapi tak ada ibadahnya. Tidak terbukti wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun tadi. Kalau di sini artinya wa ma khalaqal jinna wal insa illa li'ibadati, tak teraplikasikan dalam kehidupan itu, berarti umur pun sia-sia. Dan hasil yang dituntut bagi hamba dan apa itu? Mata benda perniagaan
segala aulia. Jadi yang dituntut oleh hamba, jadi harta benda yang sangat berharga, segala aulia, itulah bentuk amal tadi. Dan jalan bagi segala orang yang atqiya, orang yang bertakwa. Segala aulia, segala atqiya. Entahkah muncul dari ide Imam Al-Ghazali ini? Makanya adalah kitab Kifayatul, apa tu Ustaz yang kita lihat kemarin? Kitab Kifayatul Atqiya. Terus ada lagi aulianya. Ada asfiana. Yang takut dan baginya yang ketinggian dan tempat qasad yang mempunyai cita-cita dan orang yang kiram dan kerjaan laki-laki dan ikhtiar mempunyai mata hati dan yaitu jalan orang yang dapat bahagia dan jalan surga firman Allah Ta'ala. Jadi memang kembali kepada keridhaan dan ibadah-ibadah tadi. Jadi kalau tak beribadah memang tak ada gunanya. Jadi duduk pun kita di sini walaupun tidak berbentuk dengan rukuk dan sujud, ini sudah dikira beribadah. Ini sudah dianggap sebagai zikir dalam kategori makna zikir secara umum. Karena solat itu pun zikir juga kan. Dan segala yang berbentuk amal baik itu adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun dalam pengertian secara umum, secara lugatan. Wa ana rabbukum fa'budun. Dan aku Tuhan kamu, maka sembah oleh kamu. Jadi Allah tak katakan sembah dulu, tapi dinyatakan oleh Allah Tuhan. Tuhan itu adalah yang memiliki Rabb. Maka ada istilahnya Rabbul Mal, yang memiliki harta. Jadi yang memiliki kita ini ya Allah Subhanahu wa taala. Maka masuk juga dalam istilah pembahasan masalah pencakokan anggota tubuh, transplantasi organ tubuh. Kita memaknai bagaimana? Ini organ tubuh ini punya kita atau punya Allah? Ada kepemilikannya. Kalau kita anggap salah satu, berarti jadinya boleh. Kalau tidak, jadinya tidak. Tapi berdasarkan darurat, jadilah boleh. Jadi yang memiliki kita ini adalah Allah. Ana rabbukum. Jadi Allah tekankan dulu. Maka selalu diungkit-ungkit oleh Allah nikmat. Supaya apa? Supaya kita ingat memang. Jadi yang hanya boleh mengungkit kebaikan itu hanya Allah. Supaya manusia itu sadar. Wa qad faddaltukum 'alal 'alamin ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Kan selalu itu kan. Udah banyak kuberikan fadilah, udah banyak kuberikan nikmat. Kenapa begitu sakit baru 1 hari udah entah kemana-mana pergi mengatau ya kan. Jadi kita banding luruskan dengan nikmat. Fa'budun. Jadi ada ya ini sebenarnya. Fa'buduni. Jadi karena saja dalam ayat, tak mungkinlah dalam ayat ini tiba-tiba fa'buduni yang lain un tiba-tiba di sini. Makanya dibuanglah yang mutakallim. Fa'budun. Maka kalau kita tengok Al-Quran itu bukan fa'buduna, tapi fa'buduni. Nah, biasanya kalau nun itu kan baris atas. Jadi heran pula kita, kenapa pula fi'il amar jamaknya ada nun, sedangkan nunnya udah dibuang? Enggak, ini nun bukan nun jamaknya fi'il, tetapi nun wiqayah. Sembahlah olehmu akan aku. Sembahlah aku. Dan lagi firman Allah Ta'ala, inna hadza kana lakum jazaa wa kana sa'yukum mashkura. Bahwasanya ini adalah bagi kamu balasan dan adalah usaha kamu disyukurkan. Jadi tetap apapun usaha kita itu
ya tetap dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, kemudian bahwasanya kami tilik padanya dan kami bercerita. Jadi kadang asik juga baca kitab Arab Melayu nih. Cerita bacanya, padahal cerita. Dan kami berceritakan padanya daripada jalannya pada permulaannya hingga sampai kepada tempat yang dimaksudkannya, ialah yang dicita-citakan dia oleh orang yang salikin. Orang-orang yang menuju jalan Allah, maka tiba-tiba ialah jalan yang sangat dalam dan sabil yang sangat payah, banyak bukitnya, banyak ranjau, banyak bukit, itulah didaki. Jalan yang sangat payah, banyak bukitnya, yang sangat payah naik. Kalau dah bukit kan payah naik, mendaki ya, betul lah. Lagi masyakkahnya. Masyakkah itu juga, itu artinya kan kesulitannya. Masyakkahnya jauh perjalanannya, amat besar kebinasaan. Ya. Apa di situ? Kebinasaannya. Banyak yang menegahkan dia. Banyak yang menghalangi, menegahkan dia. Dan yang membimbangkan dia, membuat ragu. Banyak kali bukit dah mundur dah. Banyak buaya, banyak ini, banyak laut. Artinya memang harus ada cobaan. Tak bisa dimungkiri itu cobaan. Ya paling tidak ketika kita beribadah, ketika kita melakukan sesuatu, ada aja yang tak suka segala macam, itu cobaan juga tuh. Makanya kembali kita kepada macam film Pram itu kan, cobaan. Terakhir baru dibilang ini bukan cobaan, kan? Ini betul-betul. Lagi tersembunyi yang membinasakan dia. Jadi yang membinasakan tersembunyi. Kalau ular tu nampak, ini ada ular yang meletak nampak. Tersembunyi yang membinasakan sehingga sulit kita untuk mengelak. Dan yang memutuskan dia. Jadi membinasakan, bisa diputuskan, artinya dipotong. Lagi banyak setrunya. Setru itu musuh. Banyak setrunya, banyak musuhnya. Dan perampasnya. Sedikit yang menolong. Yang menolong sedikit. Tetapi yang merampas, yang menjelek, yang membenci, yang menceritakan banyak. Dan yang mengikatnya demikian lagi adanya tiada karena bahwasanya ia jalan surga, namanya nak ke surga mempayah. Jadi ibadah, makanya ketika kita nak beribadah itu memang payah, sulit memang. Mencari mahar payah kata Ustaz Mukmin kan? Tidak dicari. Maka jadilah demikian itu membenarkan bagi barang yang disebut pada hadis. Maka betullah apa yang tercantum dalam hadis. Ala wa innal jannata huffat bil makarih. Ala wa innan nara huffat bis syahwat. Ketahuilah olehmu dan bahwasanya surga itu dikelilingi dengan kebencian. Dan ketahui olehmu dan bahwasanya neraka itu dikelilingi dengan keinginan. Dan inilah yang diarahkan oleh syaitan. Kalau nak ke surga tu payah jalannya. Walaupun bisalah dilumrah-lumrahkan. Namanya pula kita latih banyak aktivitas kan.
maklumnya tuh dalam mengaji itu bisa mengantuk. Cuman itulah salah satu tadi contohnya payah gitu nak melakukan segala ibadah-ibadah tadi. Bil makarih tadi yang dimaksud. Sedikit lagi satu hadis ini. Dan lagi sabda Nabi Muhammad SAW, ala wa innal jannata huznun huznu birrin, terus birubuwatin, ala wa innan nara huzn birabwatin, ala wa innan nara sahlun bisyahwatin. Ketahuilah olehmu dan bahwasanya surga itu duka cita, artinya ya sulit, sedih, dengan berpanjang-panjangan. Jadi memang untuk melakukan hal yang berbuat baik mengarah ke surga itu memang banyak rintangan. Nah, itu maksudnya itu. Sehingga kita menjalannya macam bersedih. Apalagi sekarang udah enak lah kita kan. Mau kemana-mana udah ada mobil, udah ada kereta. Tengoklah orang dulu berjalan kaki. Hendak turun pun tahajud. Kamar mandinya jauh. Apalagi tebegak tengah malam. Jamban lagi jauh lagi. Enggak sama kamar mandi. Kamar mandi turun dari rumah. Jarak-jarak 5 meter. Kemudian jarak-jarak 10-20 meter baru nampak jamban. Tiap tahun berganti. Begitu digali balik mengapu kuning nih ya. Udah diam aja kau. Ibu apa? Apalagi kalau udah banjir. Mengantul balik. Ya, zaman itu mempayah. Tapi kalau di sekarang udah enak. Di dalam, misalkan dalam rumah, dalam kamar tidur pun ada kamar mandi. Dalam kamar mandi pun ada kamar balik. Tidur di kamar mandi tadi kan. Dan ketahuilah olehmu dan bahwasanya neraka itu mudah dengan keinginan. Maka tak heran kita, suruh aja kita untuk melakukan yang jelek-jelek tadi berdasarkan keinginan, berdasarkan hawa nafsu. Perasaan kita enak aja. Berkata Bang Haji, itulah perangkap setan. Saya rasa sampai di sini. Nanti bisa kita sambung dalam diskusi nanti. Muzakarah. Nanti kita tanyakan dengan guru kita. Ustaz Pohan. Dan Ustaz Arif. Dan Ustaz Bukhari. Dan yang lain-lain. Sehingga kita makin bertambah khazanah keilmuan kita. Supaya bertambah juga apa yang mau kita sampaikan kepada umat, lebih-lebih lagi untuk menaikkan derajat kita. Semakin berilmu, insya Allah derajat orang tersebut akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan ayat yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul. Saya kira sampai di sini saja. Dan ditutup dengan mohon maaf atas segala kurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada guru kita atas pemaparan kelanjutan kaji kita kitab Minhajul Abidin. Selanjutnya kira-kira kawan-kawan ada yang mau didiskusikan silakan. Ada yang mau kita bertanyakan baik mengenai kaji kita maupun di luar dari tema kita. Sebelum sambil berpikir, aku mulai dulu satu pertanyaan Ustaz. Tak banyak 10 aja yang bisa satu soal. Kayak yang Ustaz sampaikan tadi bahwa banyak pun ibadah kita kalau Allah tak ridho maka surga tak rendakan. Kalau dalam syariat yang kita harapkan dari ibadah adalah pahala, sedangkan kalau ngaji tasawuf kita dulu pahala ke surga. Karena yang kita harapkan hanya ridho. Kira-kira untuk menggapai ridho itu cuma anugerah. Kadang mohon maaf, 10 kali maaf.
Apalagi awak sampaikan sama jemaah ridho, awak sendiri kadang tak ridho seperti itu. Bahwa diuji masalah kunci, tak makan, tak ada rokok, tak ada minyak. Nah, kadang mengutuk. Beliau apa juga yang bisa menyebabkan jalan itu menuju ridho Ustaz. Pertanyaan organisasi. Untuk menggapai ridha, kita harus meyakini diri kita ini siapa. Ridha itu kan artinya pasrah. Rela itu juga artinya itu kan. Kalau berada pasrah tapi tak rela itu kan hanya bahasa-bahasa aja itu kan. Pasrah, rela, ridha, suka. Jadi bahasa Arabnya ridha. Nah, bisa juga. Dari ridha itulah jadi rela. Karena huruf dot sama huruf za itu jadi huruf lam. Bahasa Indonesia. Zahir, lahir. Jadi ridha, rela. Dari bahasa Arab itu berarti. Sholat apa? Sholat zuhur. Jadi sholat lohor. Di kampung sholat lohor. Nah, kita sadari diri kita ini siapa, datang kita dari mana, apa yang kita bawa. Makanya selalu orang tua kita dulu gini, kaji diri. Walaupun sebagian mereka memaksudkannya lebih dalam lagi, paling kita yakin bahwa diri kita memang hina, dhaif, miskin, lemah. Begitu kita lahir, apapun tadi kita bawa, sehelai benang pun. Apa tahu kita? Apa tak tahu? Hanya tahu menyusu. Itu pun kena diajar-ajari. Diocok-ocok bawa mak gitu. Kau tak tahu anda gitu. Sehingga ketika kita sudah menyadari siapa diri kita yang hina, bodoh, miskin. Dengan itu insya Allah mengarah untuk meyakini kalau udah tak ada yang kita bawa. Jadi kenapa kita harus mengharapkan amalan, mengharapkan balasan dari amalan kita. Jadi otomatis dia mengarah kepada ridha. Satu. Kemudian yakini bahwa surga, neraka, itu yang kita harapkan itu makhluk. Itu makhluk Allah. Tetap ciptaan Allah. Walaupun dia itu abadi, surga, neraka itu abadi. Tetapi keabadian yang diawali dengan permulaan. Ada awalnya. Kita nanti pun abadi, tapi ada awal kita. Sehingga tak samalah baqa kita dengan baqanya Allah. Allah baqa, sedangkan kita hanya khalidina fiha. Kekalnya khulud. Artinya kekal yang punya awal. Oleh karena kita menyadari, jadi untuk apa kita dalam beribadah kita mengharap makhluk? Tentu yang kita harap adalah ridha. Kalau ridha ini kan sudah melengket sama Allah. Berarti otomatis qadim. Segala yang melengket sama Allah, segala sifat-sifat Allah, itulah qadim. Makanya lebih baik kita mengarah kepada yang qadim. Sehingga akan mendapatkan salah satu atau trik untuk menggapai ridha Allah. Baru setelah itu meluruskan niat kembali. Makanya hampir di semua kitab, lebih-lebih kitab An-Nawawi Al-Arba'in itu diawali dengan innamal a'malu binniyat. Jadi di sana sebenarnya kalau ikhlas dari awal, insyaallah itu akan mengarah kepada ridha. Saya rasa ini aja nanti bisa ditambah Ustaz Dahari nanti. Itu aja lah dulu. Kalau tak ada kita tutup. Jadi Ustaz,
mencari ridha Allah tadi, maka lihatlah diri kita yang hina, yang tak terpandang siapakah kita, dan diyakini semua makhluk Allah itu mulia. Lantas jika semua makhluk Allah mulia, apa yang atau tanda-tanda apa yang membuktikan makhluk Allah ada yang tidak mulia? Ini Kaisar. Sekali lagi. Ustaz, meyakinkan semua makhluk Allah itu mulia. Berarti kan ada yang tak mulia. Meyakinkan semua Makhluk Allah Allah itu mulia. Ada saya bilang itu deh. Jadi sebenarnya berarti hampir sama lah pertanyaan tadi kan. Jadi biar lama aja nih live-nya kan. Bagus juga ini. Biar enggak langsung somat kan. Jadi meyakinkan makhluk Allah itu mulia. Ini tak bisa kita yakinkan itu. Karena pada dasarnya memang mulia diciptakan oleh Allah. Cuman jadilah ada yang tak mulia, ada yang mulia. Nah, terlepas dari itu, kita meyakini bahwa diri kita ini hina, miskin, dan segala yang tidak sempurna ada pada kita selaku makhluk Allah. Jadi sehingga dalam beribadah tadi kita luruskan niat, kita pasang ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi, ya Allah ya Tuhanku, hanya Engkau yang ku maksud dan keridhaan Engkau yang ku tuntut, bukan yang lain. Makanya bimardati bimardati bimardati. Karena kalau dari itu, ini kan ridho yang pertama. Kalau dari itu berarti nggak mengharap apa-apa ini sebenarnya. Bukan kita meminta. Berarti nggak ada maunya. Nggak ada yang kita harapkan. Supaya pula kau beramal. Biar masuk surga aku. Supaya apa kau beramal? Takut aku sama neraka. Jadi yang itu kita kesampingkan, itulah pengertian ridha. Tanpa mengharapkan balasan dari Allah. Jadi sehingga kalau kita lihat di ujung surah Al-Fajr itu, apa ujung? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki. Itu yang dituntut dulu. Radiyah, engkau ridha, mardiyah, diridhai. Jadi kalau kita beridha, maka Allah pun ridha. Dalam beribadah kita ridha dan mengharap ridha Allah. Jadi kalau kita sudah mengharap ridha Allah, tentu insya Allah akhlak-akhlak ataupun perangai-perangai yang tidak baik ini tersingkirkan. Jadi sehingga penyakit-penyakit hati seperti ria, seperti sombong, hasad, dengki dan sebagainya, karena kita sudah langsung tujuan kepada ridha Allah, ini akan tergeser semuanya. Kalau udah kita ridha, ya Allah ridha, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ini masuk nanti. Ada lagi Ustaz? Udahlah ya. Nanti lama kita balik. Kita lama balik, saya pun ajak menjawabnya kan. Bang mikir aja nih. Lama-lama bengak juga ujung-ujungnya kan.
Tak mungkin nak bilang awak tak tahu kan, malu juga awak kan. Udah dijemput pakai mobil, tak tahu tukar je lah tu kan. Dah habis doa nanti kita minta sama Ustaz Dahri. Mudah-mudahan beliau ni sekali muncul tak tenggelam lagi. Silakan Ustaz.